Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat firman Tuhan kita di hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. Begini firman Tuhan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembahasan tentang kasih tidak akan ada habis-habisnya. Mengapa demikian? Karena kasih itu adalah hal yang lebih mendalam dari sekedar perasaan. Dan di dalam perbuatan kasih itu, kita melihat satu hal bahwa ada suatu dorongan yang murni sehingga kita melakukan hal yang demikian. Itu mengapa banyak sekali hal-hal yang bersifat kompleks untuk menggambarkan bagaimana kasih itu dapat diimplementasikan sejatinya dalam kehidupan ini. Ada satu hal yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal yang ketiga ini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tentu kita harus menyadari satu hal, setiap yang terucap dari mulut kita adalah bentuk dan cara kita mengasihi orang lain. Tentu kita akan menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, ketika kita mengucapkan sesuatu dengan lidah kita, itu akan membuat suatu hal dalam kerangka bangun yang baik. Tentu kita mengasihi mereka. Tetapi ada satu hal yang menarik dari apa yang kita telah dengarkan hari ini. Walaupun kita bisa mengasihi mereka dengan cara kita berucap, tetapi ada satu hal yang lebih penting, yakni dikatakan kasihi mereka dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tentu ketika kita mengucapkan sesuatu, kita mengasihi mereka, kita tidak mau supaya mereka tersinggung, sehingga kita menjaga apa yang kita ucapkan. Tetapi ada satu hal yang terpenting dalam hidup kita, karena memang apa yang boleh diucapkan itu menjadi sesuatu hal yang mudah dan itu dapat dipelajari. Tetapi ketika mengasihi dalam perbuatan ini menjadi aspek yang sangat sulit. Mengapa demikian? Karena kita terjun langsung dalam realitas kehidupan. Allah tidak muluk-muluk dalam caranya mengasihi manusia. Itu mengapa kasih Allah yang nyata itu terlihat dari anugerahnya. Itu mengapa berkat yang disampaikan dalam doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kasih karunia dan damai sejahtera, itu dapat kita perhatikan hanya di dalam Kristus. Dan aspek berkat itu, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia. Mengapa anugerah Yesus Kristus menjadi yang terdepan? Bukan kasih Allah, karena ternyata untuk mengerti kasih Allah, kita dapat memahaminya dari pemberiannya. Apa pemberiannya? Anugerah. Dalam siapa? Dalam Kristus. Ini menjadi penting. Mengapa sangat sulit sekali orang-orang Yahudi untuk memahami hal ini secara kompleks? Dan dalam bahasa Yunani, kita mengetahui bahwa ada hal menggambarkan betapa sulitnya kita untuk mengatakan ini kasih, sehingga mereka menggambarkan itu dalam 4 bentuk. Dan kasih yang tertinggi kita mengetahui itu yakni kasih agape. Mengapa demikian? Tentu ketika kita ingin mengasihi orang lain, kita harus memakai dari prospek Allah. Mengapa demikian? Karena jika saudara mengasihi mereka, ada benturan yang saudara harus sadari. Mengapa?
orang yang bersekongkol mereka saling mengasihi bukan, tetapi ini menjadi ruwet. Jika kamu sudah dapat melakukan kasih itu dalam perbuatanmu, kamu harus menggarisbawahi, kamu juga harus melakukan kasih itu dalam kebenaran. Apakah saudara mampu berkata benar kepada orang yang saudara kasihi? Tentu, jika saudara ingin yang terbaik, saudara harus menjadi orang yang benar. Terkadang kita menutupi kesalahan orang lain dan tidak berkata benar. Mengapa demikian? Kita ingin supaya orang yang kita kasihi itu tidak membenci kita. Tetapi apakah itu kasih yang sesungguhnya? Tentu, ketika kita hidup dalam kasih yang benar, kita ingin supaya dia tidak menjadi orang yang hilang dalam hal-hal yang terbaik. Saudaraku, lakukanlah kasih itu kepada setiap orang. Mengapa demikian? Karena itu adalah tanda seseorang sudah memperoleh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas kasih yang telah Engkau nyatakan kepada kami dalam Yesus Kristus. Dan kini kami sebagai pribadi yang baru, kami akan melakukan hal yang serupa, mengasihi sesama kami seperti bagian dan bentuk kami mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukannya dengan murni dalam perbuatan kami dan dalam kebenaran. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.